Maki untuk sholat sunat istiharakan. Beliau juga sholat sunat istihara. Kemudian baru terakhir saya. Untuk Maksudnya melihat. Ustadz yang menikah? Bukan. Oh, Terakhir, ini nganter. terakhir saya nganter temenin. Oh. Sudah, aduh aku ada feeling itu. Bawa cincin aja sekalian. Ya, tapi inget dong, ada kata-kata selain itu. Setelah itu bilangnya, kalau sampai kamu gak mau nikahin Sam, aku yang maju katanya. Bocor juga Ustaz. Apa sih? Kan saya melihatnya dari hati. Bahwa Iya, dia benar. agamanya bagus, mantap orangnya. Saya bilang kalau dia, saya rasa kalau alhamdulillah sudah diterima. Alhamdulillah. Kita sudah diterima. Jangan sampai saya malu-malu, saya sudah datang juga. Saya bilang, kalau kau tidak mau, saya maju. Karena pantang, kalau sekali layar tak berkembang, pantang surut ke tepian. Wih, keren. Itu slogan orang Makassar itu. Jangan berharap. Tapi jangan berharap nanti timbul kekecewaan. Dan jangan terlalu bahagia langsung. Bagusnya. Pas ketemu orang. Filter, kemarin filter doang. Itu. Mohon maaf karena jodoh itu luar biasa loh. Dan ingat. Kalau memang tahapan ini sudah selesai, siapkan banyak hal. Masya Allah. Siapkan ini, siapkan ini, siapkan. Karena jangan sampai mereka ini disuruh siap sementara kita sendiri tidak siap. Bener. Dan jangan terlalu terburu-buru. Betul, pelajarin dulu. Iya. Cari orang tahu gimana sifatnya. Habis itu langsung ta'aruf, mengenal keluarganya. Kan dari awal kan cuma aplikasi. Bener. Habis itu ta'aruf, kemudian dihitbah. Masya Allah. Jadi Aduh, semua ada prosesnya aja Ada ya, Masya proses. Allah. Jadi gak terlalu terburu-buru juga. Memang boleh-boleh aja dan sah-sah aja berkenalan di sosial media. Nggak ada. Silahkan. Bisa jadi itu Jadi duluan mau download. Jadi mau download. Jadi ntar ya saya ajarin. Kita lanjut lagi ya Jamaah. Yeay. Nah, Masya Allah luar biasa. Ini lama-lama guru kita Ustadz Maulana nih update dia nih statusnya bisa-bisa. Karena saya mau ajarin nih sebentar lagi. Nah ini Ustadz Zenada, izin Ustadz Zenada. Saya ini pernah baca salah satu kalimatnya ini sangat menarik ya kan. Katanya sebelum kita dipertemukan dengan jodoh kita itu sebelumnya kita sudah dipertemukan di alam ruh oleh jodoh kita. Nah ini pertanyaannya ini maksudnya seperti apa ya? Apakah Iya. memang di sana juga kita udah, wah yang ini nih kayak jodoh saya nih atau bagaimana? Udah lihat-lihat belum ya? Iya, mohon izin penjelasannya silakan Baik, Ustazah. terima kasih Mas Fadli, Ustaz Syam dan Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah. Memang kita hidup di dunia ini adalah dalam fase kehidupan. Dalam kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, di situ dijelaskan bahwa manusia kita di muka bumi ini, kita manusia ini memiliki 5 fase kehidupan. Dan fase kehidupan yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah menciptakan seluruh ruh umat manusia. Jadi kita belum ada nih jasadnya, fisiknya. Allah sudah menciptakan seluruh ruh umat manusia. Dan kemudian ketika itu Allah mengumpulkan seluruh ruh itu di lembah Nu'man. Kemudian ketika dikumpulkan, kita semua membuat kesaksian kepada Allah. Alastu birabbikum, Allah berkata kepada kita. Allah berkata kepada kita seluruh ruh umat manusia. Bukan saja orang Jakarta, tapi juga orang Bandung, orang mana, orang Depok, orang Indonesia. Seluruh ruh umat manusia dikumpulkan di lembah Nu'man, kemudian berjanji kepada Allah. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian kita menjawab semuanya, bala syahidna, betul ya Rob, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah Mas Fadli, ketika di lembah Nu'man itu, ketika seluruh ruh umat manusia berkumpul, di sanalah sudah berkelompok-berkelompok. Yang dimana ketika rohnya berkelompok di lembah Nu'man, dikumpulkan di sana, maka ketika di dunia ini pun juga berkelompok-berkelompok. Jadi ketika di sana kelompoknya berdekatan, besar kemungkinannya ketika di muka bumi, ketika dilahirkan sudah ada jasadnya, maka dia bisa menjadi kawan. Dia bisa menjadi sahabat. Ketika dikumpulkan di lembah Nu'man, rohnya bersama berdampingan, itu bisa menjadi jodoh. Subhanallah. Nih Mas Fadli pernah nggak ketika lagi di jalan, ngelihat ada orang nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi kayak kenal gitu. Kayak kenal.
bener deh nggak pernah ketemu, nggak pernah janjian. Mana ya? Apa pernah ketemunya? Di mana ya? Tapi saya aja ketemu jodoh saya, alhamdulillah istri saya. Itu saya datang ke rumahnya, terus saya ngeliat, kayak saya pernah kesini gitu. Sampai kayak gitunya saya itu. Siapa? Yang nanya. Iya. Ya Allah, kesian banget sih saya. Masya Kayak Allah, ngomong begini itu juga. maknanya apa Mas Fadli? Ternyata memang ruh kita, seluruh umat manusia sudah dikumpulkan dan berkelompok-berkelompok. Dan ketika misalnya nih diantaranya bukan saja jodoh, dalam perjalanan kita kayaknya pernah ketemu dia sama dia. Tapi nggak pernah ketemu sebelumnya. Ternyata ruh kita dengan ruhnya pernah bersama di Lembah Nu'man. Ketika itu kita pernah membuat kesaksian. Membuat kesaksian kepada Allah, alastu birabbikum, bukankah aku nih Tuhan kalian. Jadi maknanya kita memang pernah bersama, berkumpul semua kita dalam satu tempat di Lembah Nu'man ketika kita membuat kesaksian kepada Allah. Dan ketika lahir di dunia ini, ya inilah kita. Dan rohnya menyatu kembali, bergabung kembali, berkelompok dan bersahabat, berteman. Masya Allah. Jadi semua ini kita ada kaitannya. Semua ini semuanya ada jalurnya. Oleh karena itu alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah bahwasannya ketika kita sudah bersama dengan memang sudah jodoh kita, jagalah sebaik-baiknya. Tapi juga insya Allah kalau sekiranya membenci tadi, jangan kelamaan bencinya. Karena semua pasti ada hikmahnya. Benar. Jadi semua kita sesungguhnya sudah pernah bersama ketika itu. Jadi waktu di Rohnya Lembah Nu'man aja. dulu, Ustadz Maulana juga mukanya begini juga dong. Nah belum ada mukanya, belum ada wajahnya, hanya rohnya aja. Berarti Mas Fadli sama saya, kita dulu rohnya kedeketan. Sudah Nah. ketemuan. Ya Ya Allah, Allah. pantesan aja sekarang kita kenalan. Nah, Masya Allah, tambah dekat lagi berarti ya. Teman lama ternyata Teman ya. lama ternyata. Dan kita pernah bareng-bareng gini ternyata Iya ya. ternyata, Masya Allah. Nanti kita kalau sampai masuk betul-betul surga jodoh semua, itu Masya Allah unik ya. Ustaz saya. Jodoh itu unik. Bisa Masya jadi Allah. musuh jadi kawan, bisa jadi jodohnya sosial media. Tapi ini insya Allah bisa nanti- jadi jodohnya memang deket waktu di alam Iya. arwah. Kalau nanti kita masuk surga semua, insya Amin, Allah amin, gitu ya. amin. Kita bikin lagi Islami Twinda di sana ya. Ayo, Mantap ya ya. Allah, yuk. Oke, Dari jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi ini, Jadi Masya Allah. kapan mau bikin Islami Tunda di akhirat? Nanti, oh Allah masih Tapi lama. kan mati dulu, Iya Mas Allah, Fadlinya. astagfirullahaladzim. Ntar aja dulu. Nih ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang sudah kirim pertanyaan. Waktunya kita menjawab pertanyaan nih. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau nanya nih, saya sudah menikah 16 tahun. Selama menikah saya tidak merasakan kebahagiaan. Saya bertahan hanya anak-anak. Apakah suami saya akan menjadi jodoh saya di akhirat juga? Saya boleh berharap jodoh saya sama orang lain Ustadz? Tolong rahasiakan nama saya Ustadz ya, terima kasih. Ya Allah ibu ya. Nggak ngerasa cocok anaknya banyak. Gimana ceritanya Bu? Ini Masya Ustadz siapa tolong dijelasin 16 tahun lagi. 16 tahun. Saya aja cuma 10 tahun. Oh Masya Allah, itu cocok lagi. Baik, saudara rentawi guru Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apakah jika tidak ada kebahagiaan yang dimiliki atau yang dirasakan oleh sepasang suami istri, lalu misalnya mereka berharap ya Allah ya sudahlah biarlah aku bahagia di surga, tapi kalau aku bahagia di surga tentunya tidak bersama dengan dia gitu. Maka subhanallah, bolehkah orang-orang meminta atau mengharapkan orang lain bersamanya nanti di surga? Ketahuilah bahwa apa yang kita lihat di dunia ini sama sekali berbeda dengan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman nanti di Jannatul Firdaus. Seseorang berharap agar tidak bertemu dengan pasangannya kembali, itu dicontohkan dalam Al-Qur'an. Misalnya ada Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan istrinya ya. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah memberikan contoh daripada orang beriman, pasangan orang beriman yaitu Ratu Asia yang mana dia berdoa kepada Allah, Rabbi binli indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa najjini minal qaumil zalimin. Dia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bangunkan satu istana di surga bagiku. Apakah cukup dengan istananya saja? Istana ini tentunya harus enak juga penghuninya. Mau sebagus apapun rumahnya, kalau penghuni di dalamnya ini tidak bikin nyaman, maka subhanallah rumah itu akan merasa tidak nyaman. Maka ketika Ratu Asia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi binli indaka baitan fil jannah. Ya Allah berikan aku satu istana di surga, wa najjini min fir'aun. Tapi ya Allah jangan sampai ada Fir'aunnya lagi di dalamnya. Karena di dunia ini aku udah punya istana, ya kurang megah apa istananya Fir'aun.
Dia yang menguasai dunia pada saat itu. Kurang besar apa kamarnya, kurang lengkap apa fasilitasnya istananya Fir'aun. Namun ternyata ia merasa kesepian di dalam istananya Fir'aun. Ratu Asyad merasa tidak nyaman, sangat tidak nyaman karena tidak bisa beribadah di dalam istananya Fir'aun. Maka doanya Ratu Asia, bangunkan aku istana di surga. Wa najjini min Fir'aun, ya Allah selamatkan aku, jauh-jauhkan Fir'aun dari aku. Wa najjini minal qaumil zalimin. Begitu pula tentara-tentaranya yang zalim. Begitu pula orang-orang yang zalim. Maka bolehkah seseorang meminta kepada Allah? Boleh. Mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada orang-orang yang tidak baik. Namun kembali lagi bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu yang bunda merasa diri bunda baik lalu pasangan bunda tidak baik, justru ternyata di mata Allah bisa jadi suami bunda yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan dulu diri kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dulu kita saleh di mata Allah Subhanahu wa taala, baru kita mau ngejudge orang lain. Dan juga yang kedua, apa yang kita lihat di dunia ini selama dia masih beriman, bisa saja nanti di akhirat dirubah bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan yang mengatakan, wah nanti di surga bisa ketemu bidadari, tapi ketemu juga sama istrinya. Ketahuilah tidak ada apa-apanya kecantikannya bidadari dibandingkan seorang istri yang salehah. Maka ketika pasangan kita telah menjadi seorang yang saleh dan salehah, maka dia akan menjadi pimpinan pasangan kita nanti di akhirat. Maka mereka akan dirubah daripada kekurangan yang ada di dunia ini hilang. Tidak ada lagi kekurangannya ketika sudah masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan dulu diri kita masuk surga, urusan isinya nanti di surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syah masa penjelasannya. Tapi ini saya kesel banget ini. Apa? Ya ampun, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini ngapain sih zaman sekarang masih jodoh-jodohin begini yang namanya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, keles. Tunggu dulu. Karena jodoh itu bisa jadi dari jalur orang tua. Ya tapi gimana ceritanya kalau orang tua terlalu memaksakan? Anak kan juga punya hak. Yang mau nikah kan anaknya bukan orang tuanya. Woi. Tidak akan bisa sah pernikahan itu tanpa wali. Ustaz Jadi Zanada. jangan salahkan. Ini Ustaz gimana Zanada, Mas Fadli ini? Nggak ada habisnya. Nggak ada Ini ini. harus ditenangin nih kalau kayak gini. Saya lebih Tapi setuju. ini rese banget ini. Yang tahu anak itu siapa? Orang tua Bukan. kan? Orang tua, Kan tapi tidak ada masalah kalau orang anak tua kan ikut pengen campur. juga jodohnya diri sendiri dong. Wah ini udah debat Saya panjang. lebih setuju. bisa Barang panjang yang nih. tahu anak itu lahirnya dan pokoknya semua orang tua. Naura, Yaudah deh, awas yaudah nanti deh. dijodohin Mas sama Fadli, Abah. Ustadz Bukan Maulana. dijodohin. Nanti setelah ini deh. Biar kita tahu lanjut lagi. sifatnya Ya, cocok. Jamaah Yang setelah yang udah satu ditangkap pengalamannya sampai lebih tidak. banyak Jamaah, siapa? oh Orang tua jamaah. kan? Alhamdulillah. Yang banyak asam garamnya siapa? Orang tua. tua.